Sudah azan belum? Belum. Adapun pertanyaan yang kedua tadi, sampai kapan seorang itu boleh menjamak dan mengqashar salat? Perlu diketahui qashar dan jamak dua istilah yang seringkali bertemu tetapi memiliki sebab yang berbeda-beda. Ya. Bertemu pada sebagian kondisi dan berpisah pada sebagian kondisi. Ini dua istilah ini. Qashar nama artinya mengkasar, memangkas salat. Zuhur menjadi dua, asar menjadi dua, isya menjadi dua, maghrib menjadi tiga. Sana apa saya tanyakan? Saya punya sahabat di Banda Aceh, sahabat yang dekat sehari-hari sama saya. Dia pas pulang dari Medan ke sini, sampai ke sini bilang, alhamdulillah Ustaz, tanya kaum pom tunah. Tergolong aku berangkat dari Medan Banda Aceh, belum jamak ayu salat. Kurang lain hanam pom jamak, ku jamak ayu alhamdulillah, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Teman dekat saya di Banda Aceh, ya sehari-hari sering sama saya. Kinang menina 12 timang juga kinang hengen deh. Taka juga bebe. Makanya dia dijabut be gadong ngitangin. Maghrib dia lakukan dua rakaat. Ya. Nah pertanyaannya, begitu diingatkan keliru, apakah ada kewajiban lagi dia salat 1 rakaat lagi atau sujud sahwi langsung? Gimana? Kira-kira apa? Sujud sahwi atau salat 1 rakaat atau dia ulangi 3 rakaat lagi? Hah? Salat 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Yang di sini tidak sujud sahwi, tidak pula 1 rakaat lagi. Itu Allah maafkan karena kebodohan. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang berbicara dalam salat. Berbicara dalam salat pembatal salat. Ya kan? Ketika ada sahabat yang bersin, dia bilang alhamdulillah, para sahabat kasih ide syarat, pukul paha mereka. Dia bicara. Maka beliau membalas, Muawiyah Ibn al-Hakam, kenapa kalian larang saya bicara? Dalam salat para sahabat selesai salat dipanggil oleh Nabi. Ini salat enggak boleh bicara, isinya Al-Qur'an, zikir. Syahidnya kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in, Nabi tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi salatnya. Sebabnya adalah kebodohan. Ya, bedanya kalau lupa. Kalau lupa maka sujud sahwi. Naam, atau dia ulangi salatnya kalau dia lupa. Nah, kembali kepada masalah kasar tadi. Yang kasar hanya zuhur dan asar. Pembahasan tentang kasar. Kasar itu hanya dalam safar, tidak boleh dalam selain safar. Satu. Kedua, hukum safar ada 2 pendapat. Hukum kasar dalam safar ada 2 pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama, wajib. Tidak boleh seorang musafir salat lebih dari 2 rakaat pada salat 4 rakaat, kecuali kalau dia bermakmum di belakang imam yang muqim. Di antara yang berpendapat dengan ini adalah Abdullah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anhuma, dan kebanyakan ulama hadis. Yang di antara mereka adalah Imam Al-Bukhari, dan rata-rata ulama hadis guru kami di Yaman berpendapat dengan pendapat ini. Pendapat yang kedua, dan itu pendapat mayoritas ulama hadis, ulama fikih, bahwa kasar di dalam safar itu sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Artinya kalau dia melakukan salat yang 4 rakaat tetap 4 rakaat, tetap sah salatnya. Dia tidak berdosa, tetapi telah meninggalkan sesuatu yang lebih afdal, karena Nabi selama safar tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat. Lalu kenapa ulama ini berpendapat boleh? Karena ada beberapa perbuatan sahabat yang melakukan 4 rakaat untuk mensinkronkan perbuatan Nabi dengan perbuatan sahabat, seperti perbuatan Utsman di haji di Mina, beliau melakukannya 4 rakaat. Di antara penakwilan yang paling kuat dan yang paling tepat untuk perbuatan Utsman ini, karena Utsman tidak memandang itu hukumnya wajib, dan beliau ingin terangkan kepada umat bahwa itu hukumnya tidak wajib. Dan ini pendapat wallahu a'lam bishawab lebih kuat. Nah, ini terkait kasar ya. Sehingga bagi orang yang musafar masih di rumahnya nggak boleh kasar. Dengan alasan mau safar, Anda belum safar, baru mau safar, seperti buka puasa. Apakah begitu mau safar ini 1 jam lagi mau safar di jam 11, apakah langsung boleh kita buka puasa karena mau safar, menjelang safar? Belum berlaku hukum safar. Demikian juga jamak dan kasar. Ini salah satu hal yang perlu diingat. Nabi ketika keluar di Madinah, salat zuhurnya di Madinah, asarnya baru di Masjid Quba, tidak langsung di Madinah tadi. Tetapi kalau dia melakukan sesekali dengan tanpa mengkasar, itu boleh. Itu pun bukan karena hadis-hadis
tentang jamak salat di dalam safar, tetapi karena hadis Abdullah bin Abbas bahwa Nabi pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah tanpa safar, tanpa perang dan tanpa hujan. Ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas kenapa Nabi melakukannya, maka beliau menjawab liyarfa'al haraja min ummati, untuk menghilangkan rasa berat dari umatnya, itu pun sesekali dalam seumur hidup. Ya, bukan sebuah kebiasaan. Maka dipisahkan ya. Nah, terkait sampai berapa lama kita boleh menjamak atau mengqasar? Jawaban yang pertama, perlu diketahui para ulama menasihati apabila kita berada di dalam safar di sebuah tempat, mudah bagi kita untuk salat jamaah, kata Syekh bin Baz, kata Syekh Utsaimin, lebih selamat dan lebih utama kita melakukan salat jamaah bersama mukim karena pahala jamaah. Tetapi andai kata kita nggak mau hadiri, maka ada rukhsah dalam agama. Cuma sampai berapa lama, sampai kapan? Maka ini salah satu pembahasan yang sangat kuat kesilangan pendapat di antara ulama fikih dan hadis. Sebagian ulama ada yang berpendapat 3 hari, ada yang berpendapat 5 hari, ada yang berpendapat 10 hari, ada yang berpendapat kembali kepada niat. Kalau niat kamu di sini 3 hari, berarti selama 3 hari saja. Ya. Ada yang berpendapat kembali kepada kepastian kamu. Kalau kamu sudah berkata saya mau tinggal di Medan selama 3 hari, berarti kamu tidak lagi musafir. Sudah niat seperti itu. Kecuali kamu tidak pasti kapan balik, kapan pergi lagi, maka baru boleh. Namun yang rajih wallahu a'lam bishawab, sampai Syekhul Islam saja ada 2 pendapat dalam hal ini. Beliau adalah sebagai pendapat, sebagai ucapan beliau berpendapat kembali kepada niat. Namun yang rajih dikembalikan kepada uruf. Al-'adatu muhakkamah. Karena pembahasan agama yang disebutkan secara umum tanpa disebutkan ketentuan-ketentuannya, maka dikembalikan kepada uruf. Selama di tempat orang setempat masih menilai dia musafir, maka masih berlaku baginya hukum musafir. Wallahu a'lam bishawab.